Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi 4 layanan. Layanan konsultasi merupakan layanan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor terhadap seorang konsulti dalam format tatap muka dan memungkinkan konsulti memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara menangani kondisi dan permasalahan pihak ketiga. Tujuan layanan konsultasi terbagi menjadi 2. Tujuan umum, yaitu konsulti dapat menangani kondisi dan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga dengan kemampuannya sendiri. Sedangkan tujuan khususnya adalah konsulti dapat memahami dan mengentaskan masalah yang dialami pihak ketiga dengan kemampuannya berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga. Proses layanan konsultasi melibatkan 3 person, yaitu 1. Konselor. Dalam layanan konsultasi, konselor mempraktikkan teknik-teknik konsultasi yang secara stimulan, melaksanakan prinsip dan asas-asas konseling, serta melaksanakan kegiatan pendukung apabila jika diperlukan. Yang kedua, konsulti, yaitu individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya dapat mampu menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah pihak ketiga itu sendiri, yaitu individu yang kondisi atau permasalahannya dipersoalkan oleh konsulti. Nah, keterkaitan antara konsulti dan pihak ketiga dengan kondisi permasalahannya, seperti guru sebagai konsulti dan siswa sebagai pihak ketiga dengan permasalahan masalah belajar. Asas layanan konsultasi. Yang pertama, etika dasar konseling. Menurut Munroh dan kawan-kawan menyebutkan ada 3 etika dasar konseling yang terkait langsung dengan asas-asas konseling, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, serta keputusan diambil oleh klien itu sendiri. Yang kedua, kemandirian. Pada layanan konsultasi diharapkan konsulti dapat mandiri dengan keputusannya dan dapat mencapai tahap-tahap kemandirian seperti memahami dan menerima diri secara positif dan dinamis. Kedua, memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga, mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat, mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang telah diambil. Dan yang terakhir yaitu dengan mewujudkan diri sendiri. Adapun asas-asas yang lainnya seperti asas kegiatan, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, alih tangan kasus, serta tuturi handayani. Pendekatan strategi dan teknik. Pada pendekatan, ada perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi, yaitu bahwa pada konseling perorangan, penanganan masalah klien langsung dilakukan oleh konselor. Sedangkan pada konsultasi, penanganan masalah pihak ketiga, yaitu seseorang atau sejumlah individu yang mengalami masalah, dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselor. Adapun hal-hal yang perlu dikembangkan pada diri konsulti melalui konsultasi adalah WPKNS. Konsulti khususnya berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga yang nantinya akan ia tangani sendiri. Apa itu WPKNS? WPKNS adalah wawasan, yaitu konsulti diharapkan memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga, meliputi diri pihak ketiga, permasalahannya, lingkungannya, dan hal-hal yang terkait dengan di dalamnya. Pengetahuan. Konsulti diharapkan memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal spesifik berkenaan dengan kaitannya antara diri pihak ketiga, lingkungan, dan permasalahannya. Keterampilan. Konsulti memerlukan sejumlah keterampilan secara spesifik yang disesuaikan dengan permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga. Nilai. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti meliputi nilai-nilai kemanusiaan, nilai sosial, dan nilai moral yang berkenaan dengan masalah pihak ketiga. Serta yang terakhir yaitu adalah sikap, yaitu bagaimana sikap konsulti menyikapi diri pihak ketiga dan permasalahannya, yaitu sikap positif dan dinamis perlu dikembangkan melalui konsultasi.
warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Dalam keseluruhan proses layanan konsultasi, warna konseling perorangan seringkali tidak dapat dihindarkan. Karena dalam pengembangan WPKNS, banyak di antaranya tidak digunakan dalam menangani permasalahan pihak ketiga. Oleh sebab itu, perlu dibenahi diri konsulti terlebih dahulu. Teknik dalam layanan konsultasi meliputi teknik umum, yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konsultan. Teknik ini dimulai dari menerima konsulti, mengatur posisi duduk, mengadakan penstrukturan tentang layanan konsultasi, mengadakan analisis, dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi, sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Teknik khusus yaitu bertujuan untuk mengubah tingkah laku konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang dialami. Untuk menunjang upaya pengubahan tingkah laku, analisis gaya hidup dan analisis transaksional dapat ditempuh, dan apabila konsulti terbentur pada suatu titik yang tidak dapat ditembus, teknik mengajak konsulti untuk memikirkan sesuatu yang lain dapat dilaksanakan. Hal ini merupakan upaya terobosan atas kemacetan pembentukan tingkah laku konsulti. Penguasaan teknik oleh konsulti, yaitu pertama, konsulti harus terlebih dahulu berada dalam kondisi tertentu sehingga penerapan keterampilan menjadi efektif dan efisien. Yang kedua, konsulti dapat menampilkan diri terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi. Yang ketiga, menciptakan situasi yang kondusif agar berinteraksi secara afektif dengan konsulti. Keterampilan yang dikuasai ialah aplikasi alat-alat pendidikan, 3M, pertanyaan terbuka, dorongan minimal, refleksi, serta teknik khusus pengubah tingkah laku, pemberian informasi dan contoh, latihan sederhana, serta pemberian nasihat secara tepat. Dan selanjutnya, keterampilan lainnya adalah mengalih tangankan pihak ketiga kepada konselor atau pihak lain apabila konsulti tidak mampu menangani masalah pihak ketiga. Sepanjang proses layanan konsultasi, konsultan menerapkan strategi BMB3, yaitu dengan mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga, serta mengajak konsulti ber-BMB3 terhadap WPKNS konsulti, khususnya dalam kaitannya dalam masalah pihak ketiga. Waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesempatan antara konsultan dan konsulti. Kapan dan dimanapun konsulti itu dilaksanakan, kenyamanan kedua belah pihak diutamakan, di samping terjaminnya kerahasiaan konsulti dan masalah pihak ketiga. Keterkaitan jenis layanan. Layanan konsultasi tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, tetapi dapat diawali dengan atau bahwa bergeser menjadi konseling perorangan. Pelaksanaannya berlangsung 1 kali atau lebih, di antara 2 atau lebih pelaksanaan konsultasi. Dapat dilaksanakan kegiatan pendukung. Keterkaitan kegiatan pendukung. Dalam pelayanan konseling dikenal 6 jenis kegiatan pendukung, seperti aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Masing-masing kegiatan pendukung dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat dimanfaatkan dan bahkan diintegrasikan dalam kegiatan konsultasi seantara konsultan dengan konsulti, serta dalam penanganan konsulti terhadap pihak ketiga. Pemanfaatan kegiatan pendukung disesuaikan dengan keperluan konsulti dalam kegiatan konsultasi dan keperluan penanganan pihak ketiga oleh konsulti. Operasionalisasi layanan konsultasi. Yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian. Terdiri dari mengidentifikasi konsulti, mengatur pertemuan, menetapkan fasilitas layanan, serta menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua, pelaksanaan. Terdiri dari menerima konsulti, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga, mendorong dan melatih konsulti untuk menangani masalah yang dialami pihak ketiga, dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada melalui strategi BMB3. Dan yang terakhir yaitu membina komitmen
konsulti untuk menangani masalah pihak ketiga dengan pendekatan dan cara-cara konseling. Yang ketiga, penilaian, yaitu hasil layanan konsultasi perlu dinilai dengan kelima ranah AKURS. Dan yang terakhir yaitu adalah penilaian untuk pelayanan konsulti berbeda dari pelayanan untuk layanan konsultasi perorangan. Penilaian segera atau LAISEK. LAISEK berpusat pada kondisi diri konsulti berkenaan dengan kelima ranah AKURS. LAISEK menilai perolehan konsulti yang didapat dari proses konsultasi. Yang kedua, penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. LAIJAPEN berpusat pada bagaimana konsulti melaksanakan hasil konsultasi, terutama respon antara dampak awal dan tindakan konsulti terhadap pihak ketiga. Yang ketiga, ada penilaian jangka panjang atau LAIJAPANG. LAIJAPANG berpusat atau sasaran utamanya yaitu perubahan yang terjadi pada diri pihak ketiga, khususnya berkenaan dengan permasalahan yang sejak awalnya dibawa oleh konsulti dalam konsultasi dengan konsultan. Terakhir yaitu adalah tindak lanjut dan laporan. Hasil berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan permasalahan pihak ketiga. Laporan berupa LAPELPROK, yaitu laporan pelaksanaan program, yang memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konselor terhadap konsulti dan kegiatan pelayanan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Dengan layanan mediasi, konselor berusaha menjadi perantara di antara mereka sehingga mereka terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Tujuan layanan mediasi terbagi menjadi dua. Tujuan umumnya yaitu tercapainya kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang berselisih. Sedangkan tujuan khususnya yaitu difokuskan kepada perubahan atas kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Komponen layanan mediasi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, konselor sebagai perencana dan penyelenggara layanan mediasi yang mendalami permasalahan yang terjadi pada hubungan di antara pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua, klien. Pada layanan mediasi, klien yang dibantu adalah mereka yang sedang mengalami ketidakcocokan dan mereka sepakat untuk meminta bantuan konselor untuk mengatasi ketidakcocokan itu. Yang ketiga adalah masalah klien itu sendiri, yaitu masalah yang berhubungan yang terjadi di antara individu atau kelompok-kelompok yang sedang bertikai. Asas layanan mediasi. Yang pertama, asas kerahasiaan. Dalam layanan mediasi, asas kerahasiaan hendaknya ditekankan agar semua orang yang terlibat dalam layanan, termasuk konselor sendiri, tidak menyebarluaskan informasi apapun kepada siapapun berkenaan dengan orang-orang yang ikut serta menjadi klien dan permasalahan yang sedang dibahas dalam layanan tersebut. Yang kedua, asas keterbukaan. Dalam layanan mediasi, hendaknya semua orang yang mengikuti layanan tersebut harus membuka diri seluas-luasnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Keterbukaan para peserta layanan secara langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi oleh adanya pihak ketiga dalam proses layanan. Keengganan atau ketakutan terhadap pihak lain dapat menyebabkan keterbukaan menjadi ragu-ragu atau tertutup. Untuk mengatasi suasana tidak terbuka, konselor meyakinkan para klien bahwa konselor tidak memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Selanjutnya, asas kesukarelaan. Idealnya, semua peserta sejak awal bersukarela mengikuti layanan mediasi. Lalu, bagaimana pihak-pihak yang bertikai dapat memasuki layanan mediasi? Kemungkinan pertama, apabila kedua belah pihak sudah lelah bertikai dan korban sudah cukup banyak. Mereka ingin berdamai, untuk itu mereka menghendaki bantuan pihak ketiga, yaitu mediator, mencari jalan damai yang tidak merugikan salah satu pihak. Dalam keadaan ini, tugas utama konselor adalah membangun keterbukaan semua peserta layanan melalui cara-cara penerimaan yang baik dan memberikan penstrukturan yang di dalamnya terkandung pengembangan asas kerahasiaan dan keterbukaan. Dengan penerimaan dan penstrukturan seperti itu, suasana kondusif dan permisif akan dirasakan oleh para peserta layanan sehingga mereka dapat bersukarela mengikuti proses layanan. Asas kekinian, materi pokok yang menjadi fokus bahasan dan layanan mediasi adalah hal-hal yang bersifat yang menyangkut pikiran,
perasaan, persepsi, sikap, dan kemungkinan tindakan yang ada atau berkembang sekarang. Selanjutnya, asas kemandirian. Seluruh peserta layanan diharapkan dapat mengembangkan kemandirian dalam berpikir, merasa, berpendapat, dan berpandangan serta bersikap yang bersifat dan mengarah kepada hal-hal positif yang jauh dari suasana pertikaian, permusuhan, atau persaingan tidak sehat. Adapun asas-asas lainnya, yaitu asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, alih tangan sekasus, serta tuturi handayani. Dalam layanan mediasi, pelaksanaan asas-asas tersebut tertuju kepada sejumlah klien dari dua kubu atau lebih dan memfasilitasi terbinanya hubungan di antara mereka yang semakin kondusif dan permisif serta berkembangnya nilai-nilai positif dalam hubungan mereka. Pendekatan strategi dan teknik. Yang pertama, pendekatan yang terdiri dari pendekatan kolaborasi. Pada pendekatan kolaborasi ini sering dilakukan oleh konselor dalam mengupayakan pengentasan masalah yang ada di antara pihak-pihak yang bertikai dengan menghubungi pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Yang kedua, pendekatan saya oke, kamu juga oke. Hal pertama dan utama yang menjadi perhatian konselor dalam layanan mediasi adalah hubungan antar orang yang terjadi di antara pihak-pihak yang menjadi peserta layanan. Dalam hal ini, hubungan tersebut hendaknya didasari oleh persepsi dan sikap saya oke, kamu juga oke, atau biasa disingkat sebagai SAKO atau SOKO, yang merupakan kondisi bagi berkembangnya hubungan positif dan produktif. Yang ketiga, pendekatan komunikasi secara dewasa, yaitu berbicara apa adanya, secara lugas tanpa mengkritik, menuntut, memerintah, apalagi menghukum. Komunikasi yang baik dengan penuh keterbukaan serta tidak mengada-ngada. Yang keempat, pendekatan komprehensif, yaitu masalah yang terjadi di antara pihak-pihak yang bertikai harus dilihat secara gestalt. Pemahaman terhadap suatu kesatuan yang menyeluruh tidak dilihat dari sudut bagian secara terpisah-pisah. Yang kelima, pendekatan realistik, bermoral, dan bertanggung jawab. Dengan kaidah 3R, realistic, right, responsibility, kehidupan akan berjalan dengan baik. Kaidah realistik menekankan pentingnya diperhatikan hal-hal yang menjadi kenyataan. Dalam melakukan sesuatu harus berdasarkan dengan kenyataan yang ada. Seseorang harus memerhatikan nilai dan moral yang berlaku dan perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir adalah pendekatan politik. Pendekatan politik seringkali perlu dilakukan oleh konselor dalam mengupayakan pengentasan masalah yang ada di antara pihak-pihak yang sedang bertikai. Sejak awal, layanan yang dilakukan oleh konselor berorientasi pada penegakan strategi BMB 3, yaitu untuk mendorong kedua belah pihak untuk mampu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab dengan positif dalam menghadapi, membicarakan, dan mencari solusi berkenaan dengan masalah konsultasi dan pihak ketiga. Strategi selanjutnya adalah memahami dan menegakkan nilai-nilai karakter cerdas di mana nilai ini sering kurang diperhatikan oleh klien yang sedang bertikai. Teknik dalam layanan mediasi. Teknik umum terdiri dari penerimaan terhadap klien dan posisi duduk. Yang kedua, penstrukturan tentang layanan mediasi. Yang ketiga, ajakan untuk berbicara. Serta teknik umum lainnya seperti kontak mata, kontak psikologi, dorongan minimal, dan 3M. Yang kedua, keruntutan, refleksi, dan terbuka. Yang ketiga, penyimpulan, penafsiran, dan konfrontasi. Yang keempat, transferensi dan kontratransferensi. Yang kelima, teknik eksperiensial. Serta yang terakhir adalah strategi memfrustasikan klien dan tiada maaf. Sedangkan teknik khususnya terbagi menjadi informasi dan contoh pribadi. Yang kedua, perumusan tujuan, pemberian contoh, dan latihan bertingkah laku yang terbagi menjadi dua, yaitu latihan keluguan dan bermain peran atau dialog. Serta layanan penenangan, desensitisasi atau sensitisasi. Yang ketiga, pemberian nasihat serta penubuhan hasrat dan kontrak. Waktu dan tempat. Layanan mediasi dilaksanakan tidak perlu ditunggu sampai adanya pertikaian yang cukup besar antara dua pihak atau lebih. Pertikaian sekecil apapun hendaknya sudah dapat menjadi alasan untuk diselenggarakan layanan mediasi. Lamanya layanan mediasi tergantung pada luas dan dalamnya pembicaraan serta latihan-latihan yang dilaksanakan. Layanan mediasi diselenggarakan di tempat netral dan disetujui bersama untuk pihak-pihak yang bertikai. Keterkaitan jenis layanan lainnya.
Berbagai jenis layanan lainnya terbuka untuk lebih memantapkan pengentasan masalah yang dibahas dalam pelaksanaan layanan mediasi, di mana layanan lain itu juga merupakan tindak lanjut, serta keterkaitan dengan jenis pendukung yang terbagi menjadi aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, serta alih tangan kasus. Operasional layanan mediasi. Yang pertama, perencanaan terbagi menjadi mengidentifikasi pihak-pihak yang akan menjadi peserta layanan, mengatur dengan calon peserta layanan, menetapkan fasilitas layanan, serta menyiapkan kelengkapan administrasi. Yang kedua, pelaksanaan, yaitu menerima pihak-pihak yang berselisih atau bertikai, menyelenggarakan penstrukturan layanan mediasi, membahas masalah yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang menjadi peserta layanan, menyelenggara pengubahan tingkah laku peserta layanan, membina komitmen peserta layanan demi hubungan baik dengan pihak-pihak lain, serta melakukan penilaian segera atau LAISE. Evaluasi layanan mediasi dapat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu evaluasi atau penilaian segera, yang berfokus pada pemahaman baru klien, pengembangan perasaan positif, dan kegiatan yang akan dilakukan klien setelah proses layanan berlangsung. Yang kedua, evaluasi atau penilaian jangka pendek, yang berfokus pada kualitas hubungan antara kedua belah pihak yang berselisih. Dan yang ketiga adalah evaluasi atau penilaian jangka panjang yang berfokus pada pendalaman, perluasan, dan pemantapan penilaian segera dan penilaian jangka pendek dalam rentang waktu yang lama, serta tindak lanjut dan laporan. Menyelenggarakan layanan mediasi lanjutan untuk membicarakan hasil evaluasi dan memantapkan upaya perdamaian di antara pihak-pihak yang bertikai. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut dan laporan. Menyelenggarakan layanan mediasi lanjutan untuk membicarakan hasil evaluasi dan memantapkan upaya perdamaian di antara pihak-pihak yang terlibat. Hasil akan layanan yang dilatar belakangi oleh kajian LATPEL. Layanan advokasi. Fungsi advokasi dalam layanan konseling ialah berupaya memberikan bantuan oleh konselor agar hak-hak yang menjamin keberadaan, kehidupan, dan perkembangan individu atau klien yang bersangkutan kembali memperoleh hak-haknya yang selama ini dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi, atau dijegal. Tujuan layanan advokasi itu terbagi menjadi 2. Tujuan umumnya adalah mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga keberadaan, kehidupan, dan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan tidak lancar, terganggu, atau bahkan terhenti atau terputus. Sedangkan tujuan khususnya adalah membebaskan klien dari cengkraman pihak tertentu yang membatasi atau bahkan menghapus hak klien dan masalah klien teratasi. Komponen layanan advokasi terbagi menjadi 3, yaitu konselor sebagai pelaksanaan layanan advokasi yang dituntut untuk mampu berkomunikasi, melobi, dan mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hubungan dengan pihak-pihak tertentu dan juga mengolah kondisi dan materi secara optimal. Yang kedua, korban pelanggaran hak, yaitu individu atau klien yang menjadi bintang dalam layanan advokasi. Serta yang terakhir adalah pihak-pihak yang terkait, yaitu pihak terkait pertama adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mempengaruhi terimplementasikannya hak klien. Materi layanan advokasi, isi atau materi layanan advokasi terfokus pada klien yang terkena perlakuan negatif oleh pihak-pihak tertentu sehingga sangat merugikan klien. Yang kedua, berkenaan materi karakter cerdas. Asas layanan advokasi terbagi menjadi asas kesukarelaan dan asas keterbukaan sangat diperlukan berkenaan penggalian informasi, kesediaan mengubah ataupun memperbaiki konsep atau pandangan dan sikap berdasarkan nilai-nilai yang lebih rasional, moral, dan progresif, serta kemampuan untuk memuliakan hasrat dan martabat manusia atau yang biasa disingkat HMM yang ada pada diri klien dapat dikembangkan melalui teraktualisasikannya kedua asas tersebut. Yang kedua, asas kegiatan dan asas kerahasiaan. Pendekatan strategi dan teknik. 1. Format kolaboratif. Layanan advokasi menyangkut sejumlah pihak terkait, apalagi pihak-pihak tertentu itu
ada yang berdasarkan pada tingkat atau level tertentu, sama atau beda, maka format layanan adalah kolaboratif. Konselor langsung berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dimaksud untuk menggali informasi, kesempatan, dan kemudahan, serta kerjasama hal-hal positif lainnya demi mengembalikan hak klien yang selama ini kurang atau tidak dinikmati oleh klien itu sendiri. Strategi BMB 3. Dalam hubungan pihak-pihak terkait, konselor mengembangkan suasana BMB 3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Demi terpecahkannya permasalahan klien dan diperolehkannya solusi yang terbaik sehingga klien kembali memperoleh hak-haknya. Teknik layanan advokasi yang terdiri dari teknik wawancara, diskusi, dan mempertimbangkan bersama. Yang kedua, studi dokumentasi ataupun data aktual berkenaan dengan kondisi klien dan hal-hal yang terkait dengan permasalahan hak dan implementasinya. Yang ketiga, solusi untuk pengembalian hak klien diambil dari pihak berkewenangan. Waktu pelaksanaan layanan advokasi mengikuti tahap-tahap kegiatan yang dapat berlanjut atau kembali ke belakang sesuai dengan kebutuhan yang dicapai lamanya. Waktu dan tempat kegiatan layanan advokasi bervariasi, disesuaikan dengan kedudukan pihak terkait dan kesempatan yang tepat bagi konselor melaksanakan tugasnya. Keterkaitan jenis layanan lainnya. Layanan orientasi dan layanan informasi dapat dijadikan sebagai sublayanan atau layanan pendamping untuk membantu konselor dalam memperoleh berbagai data aktual dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya, layanan penempatan dan penyaluran, serta layanan penguasaan konten dapat membantu konselor mengarahkan klien yang hak-haknya dirampas arah hal-hal yang dapat mengkompensasi kegiatan atas dirampasnya hak-hak tersebut, serta layanan konseling perorangan dan bimbingan kelompok yang dilakukan terutama terhadap klien dan dapat menyiapkan klien menghadapi dampak dirampasnya hak-haknya itu. Layanan mediasi untuk mempertemukan pihak satu dengan pihak lainnya yang mungkin dalam satu dan lain hal berseberangan. Semua hasil sublayanan tersebut diharapkan dapat memperlancar proses layanan advokasi menuju hasil akhir, yaitu diraihnya kembali hak-hak klien sebagaimana yang diharapkan. Karakteristik kegiatan pendukung meliputi aplikasi instrumentasi dan himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, serta alih tangan kasus. Operasional layanan advokasi. Yang pertama, perencanaan. Selain berisi identifikasi klien secara lengkap beserta masalah dan kondisi awalnya, juga secara komprehensif memuat materi dasar dan pengembangannya dan hubungannya dalam pihak-pihak terkait. Yang kedua, pengorganisasian unsur-unsur dan sarana pelayanan. Setelah rencana yang bersifat terbuka dan komprehensif sebelum layanan advokasi secara nyata diwujudkan di lapangan, terlebih dahulu diatur dan diorganisasikan segenap unsur materi dan sarana. Pihak-pihak terkait dan urusan administrasinya, waktu dan tempat, serta aspek terkait operasional lainnya secara rapi demi kelancaran pelaksanaan layanan advokasi. Pelaksanaan layanan, rencana, dan sarana awalnya yang telah disiapkan itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kelancaran dan keberhasilan layanan. Selama layanan berlangsung, pengorganisasian dan pengaturan kembali segala sesuatunya dapat dilakukan. Yang keempat, penilaian. Penilaian terhadap hasil dan proses layanan dilakukan sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaan. Penilaian ini bersifat progresif, tahap demi tahap, sampai dengan penilaian akhir. Penilaian diorientasikan pada sampai berapa jauh hak-hak klien yang ditangani melalui layanan advokasi dapat dikembalikan secara penuh kepada klien. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan hasil penilaian secara progresif pada setiap tahap layanan. Layanan yang dibuat dapat berupa layanan pertama
tahap kegiatan atau laporan lengkap pada akhir keseluruhan layanan sesuai dengan keperluannya. Kegiatan layanan advokasi diakhiri dengan disusunnya Lapelprog atau laporan pelaksanaan program yang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan keperluannya. Layanan penempatan dan penyaluran yang dilakukan untuk membantu individu atau kelompok yang mengalami mismatch atau ketidaksesuaian antara potensi dengan usaha pengembangan. Tujuan layanan penempatan dan penyaluran terbagi menjadi dua. Tujuan umumnya yaitu diperolehnya lingkungan yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-emosionalnya yang sesuai bagi individu untuk pengembangan potensi dirinya. Sedangkan tujuan khususnya yaitu tujuan khusus layanan PP dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling yang diemban dalam layanan ini, diantaranya yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, fungsi pengembangan dan pemeliharaan, serta fungsi advokasi. Dengan tercapainya fungsi konseling dalam kegiatan layanan penempatan dan penyaluran, maka dapat dikatakan bahwa tujuan khusus layanan penempatan dan penyaluran telah mencapai sasarannya. Komponen layanan penempatan dan penyaluran terbagi menjadi 3, yaitu konselor mengupayakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengembangan dan kehidupan individu. Yang kedua, subjek layanan dan masalahnya. Subjek layanan PP adalah siapa saja yang memerlukan kondisi lingkungan dan perkembangannya baik di sekolah, di rumah, dan di organisasi. Adapun kondisi yang mengandung dua sisi yaitu yang pertama, potensi dan kondisi dari subjek layanan, meliputi potensi inteligensi, minat, bakat, dan kecenderungan pribadi. Yang kedua, kondisi psikofisik, seperti terlalu banyak bergerak, cepat lelah terhadap kondisi lingkungan tertentu. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi dan kondisi hubungan sosial. Yang keempat, kemampuan panca indera, serta kondisi fisik seperti jenis kelamin, ukuran badan, dan sebagainya. Kedua adalah kondisi lingkungan, yang meliputi kondisi fisik, kelengkapan, serta tata letak dan susunannya. Yang kedua, kondisi udara dan cahaya. Kondisi hubungan sosio-emosional, nilai, moral, dan budaya. Kondisi dinamis, suasana kerja, dan cara-cara bertingkah laku. Serta kondisi statis seperti aturan dan pembatasan-pembatasan. Asas layanan penempatan dan penyaluran. Dalam hal ini, asas kesukarelaan dan keterbukaan subjek layanan atau klien sangat penting untuk mengambil keputusan sendiri. Setelah itu, asas kekinian dan asas kegiatan merupakan jaminan bagi kelancaran dan suksesnya layanan PP. Asas kerahasiaan diterapkan untuk hal-hal yang bersifat pribadi, khususnya untuk kondisi pribadi yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Pendekatan dan teknik layanan penempatan dan penyaluran. Yang pertama, format, yaitu format kolaboratif dilakukan konselor dengan cara menghubungi berbagai pihak terkait dalam rangka membuka kesempatan dan dukungan atau fasilitas bagi pengembangan lingkungan dengan kondisi yang menguntungkan subjek layanan. Format individu atau kelompok juga digunakan sepanjang permasalahan klien berada dalam keterkaitan pribadi atau kelompok tertentu. Format individu atau kelompok pun memerlukan terbinanya hubungan dengan pihak ketiga, yaitu di luar klien dan konselor, di mana konselor melakukan kolaborasi. Strategi BMB3, penempatan sasaran layanan atau klien dalam kondisi yang sesuai memerlukan pertimbangan yang syarat cermat dari pihak klien dan konselor, serta pihak lain yang terkait. Materi dan arah penempatan atau penyaluran yang tepat memerlukan mekanisme BMB3 secara konsisten. Materi layanan. Dalam layanan PP ada 5 pokok yang mendapat perhatian untuk konselor, yaitu mengkaji potensi dan kondisi diri subjek layanan atau klien. Lalu mengkaji potensi lingkungan dimulai dari lingkungan yang paling dekat, mengacu kepada arah penempatan atau penyaluran subjek layanan. Yang ketiga, mengkaji kesesuaian antara potensi dan kondisi diri subjek dengan kondisi yang tersedia atau yang ada,
serta mengidentifikasi permasalahan yang secara dinamis berkembang pada diri subjek. Yang keempat, mengkaji kondisi dan potensi dan prospek lingkungan yang ada atau baru atau mungkin ditempati subjek. Dan yang terakhir adalah menempatkan subjek ke lingkungan baru. Teknik dan bentuk penempatan atau penyaluran. Yang pertama, studi awal. Untuk mengkaji potensi dan kondisi diri subjek berkenaan dengan layanan yang dimaksud, perlu dilakukan studi dokumentasi terhadap hasil-hasil aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Yang kedua, studi dokumentasi terhadap kesempatan yang ada yang dapat dipilih oleh subjek layanan untuk mengarahkan diri sendiri, serta observasi terhadap aktualisasi profesi, bakat, dan kemajuan subjek sasaran. Kondisi jasmania, kemampuan berkomunikasi, dan tingkah laku kondisi fisik lingkungan. Studi terhadap aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang diberlakukan, yang terkait dengan penempatan atau penyaluran subjek layanan. Studi kondisi lingkungan yang prospektif lebih kondusif bagi subjek, serta wawancara dengan pihak-pihak terhadap kemungkinan penempatan atau penyaluran sasaran layanan. Bentuk-bentuk penempatan subjek dalam rangka layanan PP sangat tergantung pada arah pengembangan diri atau masalah klien dan hasil pengkajian yang telah dilakukan konselor. Beberapa bentuk diantaranya adalah penempatan duduk siswa di dalam kelas, penempatan siswa dalam belajar kelompok, penempatan atau penyaluran siswa ke jurusan atau program studi lanjutan, penempatan siswa dalam kelompok kegiatan bakat dan minat, khusus atau ekstrakurikuler, penempatan subjek pada posisi tertentu dalam organisasi kesiswaan atau organisasi lainnya. Pemindahan subjek ke lembaga pendidikan yang lebih sesuai. Pemindahan atau pergantian mata pelajaran, mata kuliah atau bidang studi atau jurusan sesuai dengan pilihannya. Pemindahan anak asrama ke ruangan atau kamar lain, serta pemindahan tempat tinggal. Rencana penempatan subjek ke lingkungan yang baru harus sepengetahuan dan mendapat persetujuan dari subjek layanan. Akan lebih baik apabila perencanaan dilakukan bersama antara konselor dan subjek layanan terhadap seorang subjek atau klien tertentu maupun terhadap sejumlah subjek. Dan rencana bersama yang telah disusun dilaksanakan dengan partisipasi penuh subjek yang bersangkutan. Waktu dan tempat. Layanan PP diselenggarakan melalui serangkaian cara tertentu. Tidak dibentuk satuan-satuan paket, pertemuan atau kegiatan yang disajikan atau dilaksanakan dalam sesi-sesi tertentu, melainkan dalam bentuk rangkaian upaya yang bersifat terbuka dan luas. Untuk itu, waktu dan tempat yang dibutuhkan dalam layanan khususnya berkenaan dengan arah bentuk-bentuk penempatan yang ditempuh. Keterkaitan jenis layanan lainnya, yaitu layanan PP dapat merupakan tindak lanjut dari layanan konseling. Layanan PP dapat merupakan tindak lanjut dari layanan konseling perorangan, bimbingan kelompok, atau konseling kelompok. Demikian juga layanan informasi, orientasi, penguasaan konten, dan mediasi dapat ditindaklanjuti dalam layanan PP. Sementara itu, layanan PP dapat diselenggarakan ke dalam berbagai layanan. Sementara itu, layanan PP dapat diintegrasikan ke dalam berbagai layanan. Keterkaitan kegiatan pendukung. Aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Aplikasi instrumentasi dan himpunan data. Data hasil aplikasi instrumentasi dan data yang terdapat di himpunan data dapat digunakan untuk menetapkan subjek sasaran layanan, memperkaya bahan kajian terhadap potensi dan kondisi diri subjek beserta lingkungannya, serta menetapkan arah penempatan atau penyaluran sasaran layanan. Konferensi kasus. Dalam konferensi kasus, digali berbagai data yang relevan dan digalang partisipasi konstruktif para peserta dalam penanganan permasalahan subjek layanan. Dalam konferensi kasus, asas kerahasiaan dilaksanakan secara profesional ketat. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah diperlukan untuk mendapatkan data yang lengkap tentang subjek layanan.
khusus data yang terkait dengan keluarga. Kunjungan rumah lebih diperlukan bagi subjek layanan yang dilayani secara perorangan. Sedangkan untuk subjek non-perorangan, keluarga mereka dapat dihadirkan atau secara perwakilan dalam konferensi kasus. Tampilan kepustakaan. Untuk penempatan atau penyaluran yang lebih tepat, klien perlu diarahkan untuk membaca berbagai sumber bacaan terkait dengan arah penempatan atau penyalurannya. Serta alih tangan kasus. Alih tangan kasus dimungkinkan atas dasar hasil penilaian dampak layanan. Apabila ada dampak yang tidak menjadi kewenangan konselor menanganinya, maka permasalahan baru atau lanjutan tersebut dapat dialihkan kepada ahli yang berwenangan. Operasionalisasi layanan penempatan dan penyaluran. Layanan PP diselenggarakan secara terencana dan tertib terkait mengikuti prosedur dan langkah-langkah sistematika strategi. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan layanan PP dimulai dengan identifikasi kondisi yang menunjukkan kebutuhan untuk penempatan atau penyaluran dan atau adanya permasalahan dari diri subjek tertentu. Dalam hal ini, subjek suasana layanan ditetapkan. Materi perencanaan layanan itu dikemas dalam Satlam. 2. Pengorganisasian unsur dan sarana layanan. Tahap ini diisi dengan menyiapkan prosedur dan langkah-langkah seperti perangkat dan fasilitas layanan. Penyiapan kelengkapan administrasi merupakan suatu keniscayaan. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan. Tahap ini diisi dengan berbagai kegiatan dalam rangka melakukan pengkajian terhadap berbagai kondisi yang terkait dengan permasalahan subjek layanan sesuai dengan prosedur dan langkah yang telah ditetapkan, yang semuanya terarah pada kegiatan melaksanakan penempatan atau penyaluran. Yang keempat, itu penilaian. Layanan PP diselenggarakan secara bertahap, artinya tidak selesai dalam satu kali pelaksanaan atau tidak mengenal sesi-sesi pelaksanaan yang berdiri sendiri-sendiri. Dengan demikian, penilaian segera atau LAISEK yang dilaksanakan. Yang biasanya dilaksanakan pada setiap layanan konseling tidak dilaksanakan. Penilaian hasil layanan PP dilakukan setelah beberapa waktu subjek layanan berada di lingkungan yang baru, yaitu lingkungan yang diperbarui, atau posisi yang sesuai dengan kehendak pengarahan atau penyaluran, atau posisi dengan kehendak pengarahan atau penyaluran. Penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN setelah 1 minggu sampai 1 bulan. Yang kedua, penilaian jangka panjang atau LAIJAPANG setelah lebih dari 1 bulan. Penilaian hasil layanan lebih difokuskan kepada kenyamanan subjek atau klien berada pada lingkungan atau posisi yang baru, dampak sosioemosional, dampak akademik, serta dampak-dampak lainnya. Aspek-aspek akurs, acuan, kompetensi, usaha, rasa, kesungguhan yang menyertai hasil penempatan atau penyaluran subjek yang bersangkutan perlu ditekankan sebagai fokus penilaian. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut dan laporan. Tindak lanjut dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang perlu ditindaklanjuti, serta rencana tindak lanjut dan materi serta kegiatan ini dikomunikasikan kepada subjek layanan dan jika perlu kepada pihak-pihak terkait demi terlaksanakannya seluruh aspek kegiatan layanan PP. Penilaian hasil dan tindak lanjutnya kepada pihak terkait dan didokumentasikan sepenuhnya. Penjelasan terkait dengan 4 jenis layanan. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pokok pembahasan berikutnya. Dadah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.